Alright, itu tadi dia sentimen hari ini. Ya, hari Ya. ini banyak banget yang jadi sentimen sebenarnya Mhm, karena ada mhm. beberapa peristiwa penting gitu ya. Termasuk peluncuran uang emas yang siang ini baru saja diresmikan sama Pak Prabowo. Betul. Kayaknya juga membuat pasar jadi kayak oke, get set, ready, go gitu. Makanya di akhir-akhir tiba-tiba membuncah dia. Membuncang. Walaupun jadinya tipis Excitement. aja sih kenaikannya ya pada akhirnya ya. But lumayan lah ya. Jadi kita tuh intinya Naik adalah tipis. nggak boleh terlalu pesimis gitu. Kayaknya kemarin tuh kayak kita sempat kayak ya udahlah Underestimate. apapun yang akan terjadi di hari Rabu ini biarkanlah itu terjadi. Ya nggak? Mas Andra gimana Kita nih? terlalu underestimate sama ISG ya, walaupun Nah. keadaannya emang begitu. Tadi kata Prof Renald juga, kita tuh kalau ngelihat semuanya dari negatif, buram mau masa depan kita itu kita lihat gitu. Jadi ya try to look on the positive side gitu kata Prof Renald Iya, gitu. iya, Walaupun iya. agak susah tapi ya coba, Dicoba ya. dicoba dulu Bisa ya. yuk, bisa. There's always a Bisa silver yuk. lining gitu. Walaupun kan yang mendungnya emang lebih gede, lebih luas, tapi kan Iya. ada silver liningnya gitu. Nah silver liningnya apa hari ini Mbak Sandra sehingga Iya. ISG bisa hijau? Iya, kalau dilihat dari ininya ya, sektornya ya, ternyata yang paling besar tuh sektor teknologi. Dan didukung oleh yang paling besar itu WiFi 18%, semua ada DCII ya 19%. Itu Gitu. wifi ini ya kenaikannya kayak ular kobra ya. Wah, ular sendok. Oh ya karena tadi sisi satu dia merah. Iya. Bener. Sama merahnya sama ISG ya kemarin gara-gara ada peluncuran Danantara gitu. Dan hari ini acaranya kan ada Economic Outlook ya di CNBC, situ ada Pak Hasim, di situ berbicara ada Pak Prabowo juga dan jajaran-jajaran lainnya gitu, dan ya memberikan secerca harapan untuk si Danantara ini gitu, dan Ini terlebih ya, di memberi. WiFi. Tadi kan Pak Hasim juga speaking juga kan, dia memberi secerca positif, aura positif, tahu Danantara ini ntar akan digunakan tepat poinnya dan di dan akan diawasi ketat juga sama Pak Prabowo begitu. Amin. Amin. Ya. Jangan akhirnya juga memberikan geliat positif juga ya Iya. di IHSG hari ini. Tapi emang hanya dari teknologi aja Mbak? Atau kayaknya Paling atau besar itu, yang paling lain besar sebenarnya itu? sih nggak terlalu ya, cuma 0,4%, 0,08%, 0,45 yang Ada yang koreksi 0,4 nggak sektornya? Ada energi, finance, transport, basic industry, industrial, property, non-cyclical. Non-cyclical paling gede 2%. Gitu. Finance tuh kenapa? Apakah masih dipengaruhi sama Danantara? Finance itu pengaruhnya kemarin ya. Jadi pas IHSG 2% itu ditambah saham-saham fundamental kita yang pada turun, sektor bank juga sama yang saham-saham konglomerasi juga merah tuh kemarin. Kalau sekarang justru finance kita hijau. BRI 0,5%, Mandiri 1,03%, Bank BNI 2,8%. Berarti kan itu sesuatu yang ada flow lagi di situ ya. Betul. Gitu. Jadi Efek Danantaranya kemarin doang di sektor perbankan. Berarti ini hari ini ternyata ada angin segar untuk sektor perbankan. atau justru angin segarnya karena ada yang baru lagi. Kayaknya kalau sentimennya Bank Emas cukup Oh itu juga. cukup iya. baik deh Iya, gitu dari iya. masyarakat. Maksudnya cukup disambut dengan baik itu sama masyarakat ya. kayaknya. Iya, karena kan kita tahu kalau emas itu kan jadi safe haven ya, pilihan orang-orang tuh semua kalau investasi sumbernya selain properti gitu kan, dari zaman dulu sampai sekarang tuh mereka mau beli emas, cicil emas. Nah sekarang kan emas tuh mau dijadiin ada billion bank ya, itu ntar di situ ada bank BRI Syariah juga, Betul. bank Syariah ya, BSI. BSI ya, bank BSI. Terus ada salah satu emiten emas juga, kode sahamnya HRTA, dan dia harganya juga udah naik tuh dari kemarin-kemarin. Dan itu dia ada kerjasama sama BSI. Jadi dia bisa Kuliah. di situ. BSI aja. Beda dong. Beda ya? beda. Iya hari ini ISG tuh ditutupnya di level 6.606, Berapa ya? naik 19 poin atau Iya. 0,29%. Sesi 2 ya, di akhir-akhir menit-menit terakhir nih tiba-tiba. Iya. Abis jam makan Ke siang, 6.600-an. abis pada meeting Iya. selesai, udah beres ngopi, meluncur. Meluncur. Ke 6.600-an. Tapi ya. masih sangat menarik kok untuk melihat saham-saham big banks gitu ya, masih pada murah karena Iya. masih di bawah harga
harga Apanya sebetulnya? Standar bukan standar. valuasinya dia, Valuasinya dia. nilai harga wajar sahamnya. Masih di bawah ya? Masih di bawah. Alias masih diskon tuh ya Masih harganya diskon nih, ya? diskon lumayan nih Nah, untuk cus. bank-bank besar. Tapi Udah ada yang gajian kan pas ini? Iya, boleh Wow, disisihin. Siapa? Belum, Tanya lagi nih. belum, enggak maksudnya Belum. 26 belum, 27. Oh iya, buat 28, sebagian 29. karyawan belum. Betul. Sebagian udah tapi mungkin yang gajinya tanggal 25 misalnya. Tapi Iya kan ini nggak semuanya 25 ya. genuinely asking deh Mbak. Kita kan waktu itu juga sempat dibahas sama Ko Michael ya. Katanya kayaknya ambang batas atau ada garis di 6.500 yang itu tuh Iya. akan mencirikan sesuatu, apakah Iya. nanti akan rebound ataukah itu akan turun justru lebih jauh lagi juga gitu. Tapi kayaknya kita tuh kalau udah 6.500 mepet naik lagi gitu, kayak seolah-olah Kayaknya tuh batas. pantulan Iya, ya. gitu. Mantul lagi, Kayak mantul udah lagi. dasar gitu. memang Iya. akan begitu terus apa gimana sih Mbak? Apa yang terjadi sebetulnya? Nah itu tergantung lagi dengan supply and demand udah pasti ya. Tergantung juga dengan sentimen. Karena kalau di jangka pendek itu sentimen tuh sangat berpengaruh. Iya, Tapi kalau jangka panjang itu lebih ke makro si negaranya itu sendiri kayak gimana gitu ya. Nah kalau kita lihat pergerakan IHSG itu dari 2021 akhir setelah Covid ya. Setelah Covid kan dia turun di bawah banget ya. Sampai hampir 4.000. Terus dia mantul. Mantap ya untuk yang punya sih Iya mantul. Mantul. Betul. Mantul bisa melewati si titik krusial itu 6.500. Tapi dari 2021, nah dia IHSG kan bergerak tuh dari 4.000 ke 6.500 kan, itu banyak banget ya poinnya. Tapi sepanjang 2021 sampai 2000 berapa nih terakhir? 2023 berarti jangka waktu 2 tahun, IHSG tuh nggak kemana-mana. IHSG tuh sideways dan titik pantulan lantai dasarnya itu di 6.500. Setiap 6.500 mantul. Terus ke 6.500 lagi mantul lagi. Akhirnya dia nggak jebol 6.500, terbanglah dia di tahun 2024 tuh Agustus ke 7.910 ya. Nah itu sekarang pergerakannya lagi turun dan dia belum bisa ke atas lagi. Nah, Karena ini saham lagi turun kan bisa melirik instrumen lain, tapi reksadana bagus gak? reksadana bisa, tapi yang pasti bukan reksadana yang dalamnya Saham. saham ya. Karena kan kalau manajer investasi pasti milihnya saham-saham yang fundamental bagus dong. Gak mungkin lah dia masukin saham yang baru 2 tahun atau baru IPO gitu, atau saham konglo yang baru IPO, itu gak mungkin. Nah kalau untuk reksadana mungkin baiknya sambil nunggu keadaan IHSG kita ya reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Yang dalamnya, kalau reksadana pasar uang itu dalamnya deposito atau obligasi yang di bawah 1 tahun. Kalau reksadana pendapatan tetap dalamnya kebanyakan adalah obligasi gitu. Bagusnya beli reksadana di mana Mbak? Di investasi gue ada. Kenapa malu-malu ngomongnya? Di investasiku. ada dong. Ada reksadana lengkap. Ada Betul. lebih dari 20 manajer investasi. Nah Jadi tinggal dipilih, tinggal di sort aja berdasarkan return yang paling tinggi. Coba berarti dia itu yang bagus. Atau yang dana kelolaannya paling tinggi. Oh itu berarti yang Jadi saham terpercaya. ada di situ, pasar uang ada di situ, pendapatan tetap ada di Iya, situ. semuanya ada lengkap. Obligasi ada juga nggak? Ada dong. Oh ada juga. Ada. Ih keren. Apa lagi? Jodoh ada nggak? Nggak ada. aduh agak repot tuh Mbak Sandra ya nyarinya di mana. Tapi mungkin untuk yang masih newbie gitu ya, oke. mau menentukan juga nggak manajer investasinya yang mana gitu ya, atau mungkin yang paling cocok, yang paling sesuai sama ya budget lah, atau mungkin jenis investasinya mau jangka pendek atau panjang, itu boleh nanya-nanya nggak sih? Oh boleh banget dong. Jadi kalau mau nanya reksadana apa ya pasti ntar kita rekomendasi sesuai profile ya. Yap. Dan kita juga pasti rekomendasinya si reksadana terbaik lah kinerjanya. Yang memang MI-nya sudah profesional dan udah terbukti di dana kelolaannya gede dan jangka waktunya. Gitu. Gitu. Aum, ngeliat aumnya. Ya aset under manajemennya. Aum. Sama ini balik lagi ke soal sentimen gitu. Hari ini kan sudah diluncurkan nih Bank Bullion sama Iya, Pak iya, hari ini Prabowo. peluncuran. Dengan ini berarti cukup rely kah, cukup relevan kah kita bisa rely ke saham-saham emas dalam waktu-waktu ke depan ini? Oke, kalau saham emas itu sebenarnya kan kalau komoditas emas ada ini juga ya. Ada harga komoditasnya gitu. Biasanya kalau saham emas
dia kalau kita lihat pergerakan komoditasnya naik, ya dia akan ikut naik gitu. Hmm. Apalagi ditambah ada sentimen yang lain, misalnya tadi ada kerjasama, ada Berlin Bank dan lain-lain. Nah kalau untuk sekarang emang komoditas emas tuh lagi tinggi-tingginya karena investor melihat masih ada ketidakjelasan global nih, makro secara global gitu kan, secara dalam negeri mungkin di kita juga iya gitu kan, masih wait and see ya. Jadi selama itu masih nggak jelas, masih ada ketidakjelasan secara global ya harga emas pun akan naik terus gitu. Tapi dengan, maksudnya ini kan baru awal nih, artinya nanti harapannya kan ketika diluncurkan bank emas sudah bisa membentuk bank emasnya masing-masing, itu ekosistem industri emasnya akan semakin kompleks dan akhirnya kita bisa bersaing sama negara maju dan segala macam, dan tentu dari efeknya ada yang kita harapkan adalah pertumbuhan ekonomi dalam negeri alias ini mumpung baru awal banget, cukup relevankah kita beli saham-saham emiten Yang emas deh gitu gitu misalnya ya. Mbak? Itu harus kita lihat lagi sih soalnya biasanya begitu news ini kan baru muncul sekarang. Benar. Biasanya tuh kalau di saham harganya itu udah duluan kemana-mana. Oh, Gitu, bahkan udah kayak naik bukan yang pas banyak. hari hanya ya, justru Iya, sebelum-sebelumnya tuh udah bukan. dimulai Iya, dia. iya makanya kalau di saham tuh kita biasa kenal ada price discount everything. Jadi dari pergerakan harga saham tuh mau dia turun atau naik, itu tuh sudah menghilangkan bias-bias lain, itu tuh harga tuh sudah mencerminkan nantinya tuh mau terjadi apa gitu. Jadi beritanya belum ada, tapi harga tuh udah ngasih respon duluan marketnya gitu. Kayak HRTA, kan HRTA baru hari ini peluncuran diresmikannya ya, Berlin Bank ya. Dan HRTA itu dari tanggal awal Januari malah, akhir Januari sampai sekarang itu dia udah mana tuh? Ya, sebentar ya. Ding 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 ding. Tapi sambil menunggu Jeng, 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 jeng. Mbak Sandra juga, ini aku tambahin pertanyaannya lagi Mbak Boleh, Sandra, boleh. biar makin keriting Mbak Wah. Sandra mikirinnya. Curly fries. Katanya saham untuk IHSG ini kan hari ini baru turun 17% year on year-nya. Di bulan September dibandingkan IHSG. level tertingginya di bulan September 2024. Oke. Katanya ini hanya tergolong koreksi biasa saja, masih jauh dari crash alias ini kalau dibilang penurunannya sudah sangat dalam, belum, masih akan ada yang lebih dalam lagi. Bagaimana investasi sejauh ini risetnya? Wah, agak takut ya kalau masih ada dalam lagi ya. Apakah benar bahwa ada Coba kita bandingin ya. potensi? Kalau pas COVID itu termasuk ya termasuk agak krisis lah ya. Karena kan semua langsung terjun bebas. Itu penurunannya IHSG hampir 30%. Ya kurang lebih ya. Nah kalau sekarang itu kalau dari per September itu turunnya ya belum 30% sih. Tapi ya jangan sampai ya. Ini baru yang belasan persen gitu ya. Tapi kalau Itu sampai masih krisis koreksi aja masih gitu koreksi, ya, belum bear ya. Ya masih ya ini dibilang koreksi tapi dibilang krisis juga enggak gitu, belum Tapi sampai masih batas ada krisis. kemungkinan untuk koreksi lagi juga sih ya. Masih ada kemungkinan, apalagi belum ada sentimen-sentimen positif yang ngangkat gitu. Baik dari makro atau sama dari Indonesia sendiri gitu. Harus ada bisikan-bisikan dulu. Betul. Terus baru ada bisa. harus berita Pak Prabowo bilang kita Indonesia akan ini gitu. Bisa. Ekonomi tahun ini 7% katanya. Oh, dari mana? Atau ada berita apa perbankan Investasi BUMN, dari ada berapa Apple banyak. masuk Iya. 2.000 triliun gitu. Iya, Tuh, itu. atau Nvidia pusatnya. jadi masuk Nvidia ke situ. jadi, Ya kan? Nvidia nutup pabrik di India, lari ke Indonesia Indonesia. semuanya. Ya, itu. Ya. Andai, Ya itu kan namanya berharap. Ya nggak apa-apa Nggak dong apa-apa. berharap ya yang positif. Possibility Manifesting ya. ada. Betul, Manifesting. manifest. Kan Kita nggak menutup ya. harus yang Untuk positif kalau ngedoain negara. Betul. Emang sih IHSG itu sekarang jadi turun, naik dikit, turun lagi. Turunnya lebih banyak Iya. daripada naiknya soalnya Iya, kan. tapi turunnya nggak mau yang sekali drastis, turunnya tuh dikit-dikit tapi Takut sih kalau sakit sekali gitu drastis ya, nanti rasmani lagi tuh. Waduh. Dar-der-dor dong. jadinya juga. Nah tadi balik lagi ke harta tuh udah Ya. naik 66% dari Januari. Karena memang juga pemberitaan soal adanya Billion Banks ini Billion juga Banks. udah dari lama ya.
Iya, Jadi baru mungkin orang-orang baru-baru udah ini udah dibeli. udah tinggal siap-siap aja nih gitu. Kapan di resmikannya juga. Akan kemungkinan akan naik terus atau mungkin justru HRTA ini Betul. mengkatrol teman-temannya, Kerek. Mengkerek ya, harusnya sih bisa teman-temannya ya. di industri yang sama. Mengerek sih lebih tepatnya. Apalagi yang Bukan kalau mengkerek. misalnya jalin-jalin kerja sama ke BRIS-nya juga atau ke Pegadaian, kan Pegadaian juga udah bisa ya kita apa namanya nyimpen ya, beli Beli, cicil iya. emas ya. Mhm. Tuh biar bisa sekilo gitu. Wow, Simpan situ, amin. Mbak singkat aja buat besok kira-kira seperti apa proyeksi? IHSG ya. Sebentar kita lihat. Set, kita buka dulu. Ini suka deg-degan nih kalau kayak Set, gini. dari dapurnya. Wow. Spill the Kalau tea. jangka panjangnya sih masih turun ya ini ya. Tapi kalau untuk besok nih agak Di momen ini kita agak melihat Mbak takut Sandra nih kayak kalau Mama besok nih. Lauren ya. Memprediksi mencenai. agak Nice. takut nih kalau besok nih tiba-tiba ntar Oh ya? dibilang Oh. hijau nggak Ya it's taunya. either hijau atau merah sih Mbak. Merah. Iya, Iya cuma ada sih. dua itu sih. Ini kalau kita penutupan emang dia bullish ya, candle hijau ya. Kemungkinan dia akan naik dulu. Masih Mungkin naik. targetnya ke 6.630. Tapi kalau dia nggak kuat, ya dia akan turun lagi. Ya oke. Gitu. Naiknya juga naiknya nggak terlalu signifikan lah. Baiklah. Ya, ya. Meloren banget jadi. Terima Nggak kasih apa-apa. Mbak Disclaimer on. Sandra tapi atas informasinya. Yes, jangan lupa di scan dulu guys ya. Kris, iya. Krisnya. Disuruh Bayar lagi. dong. Barcode. Barcode-nya untuk join Discord-nya Join bareng-bareng di Discord-nya Investasiku. Investasiku ya. Ya, ngobrol sama